Pernah tiba-tiba, dada terasa sempit, nafas pendek, jantung berdebar seperti mau lepas dari tubuh. Kepalamu tahu kamu aman, tapi tubuhmu tidak percaya. Ini bukan lemah mental, ini bukan kurang iman, ini alarm biologis yang menyala tanpa izin. Dalam 60 detik ke depan, aku akan tunjukkan cara menghentikannya dari akarnya. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan tombol reset saraf yang jarang dijelaskan secara jujur. Serangan panik tidak datang pelan-pelan. Ia meledak. Keringat dingin muncul tanpa sebab. Tangan gemetar. Pandangan menyempit. Ada rasa seperti aku akan mati sekarang. Dan di momen itu, orang berkata, "Tenang, tarik napas dalam-dalam, minum air." Masalahnya, saat panik mencapai puncak, otak logis sudah offline. Menghitung angka tidak membantu, karena yang panik bukan pikiranmu, tapi tubuhmu. Tarik napas cepat justru sering memperparah, karena oksigen masuk tanpa ritme, dan tubuh menafsirkannya sebagai ancaman tambahan. Inilah realitas pahitnya. Nasihat umum terlalu lambat untuk sistem yang sedang mengira hidupmu dalam bahaya. Serangan panik bukan masalah kurang tenang. Ia adalah kesalahan sistem alarm internal. Dan selama kita mencoba memadamkan api, dengan kata-kata, api itu tetap menyala. Tapi ilmu saraf modern menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Ada cara langsung berbicara ke sistem alarm itu sendiri. Bukan menit, bukan jam, kurang dari 60 detik. Di dalam tubuhmu ada dua sistem utama. Yang pertama, sistem saraf simpatik. Tugasnya sederhana, bertahan hidup. Ini mode fight or flight. Ketika ia aktif, detak jantung naik, nafas cepat, otot menegang. Pengendalinya adalah amigdala, bagian otak primitif yang tidak berpikir, hanya bereaksi. Masalahnya, dalam serangan panik, amigdala salah membaca situasi. Tidak ada harimau, tidak ada ancaman nyata, tapi pedal gas sudah diinjak penuh dan macet. Sementara itu, bagian otak rasionalmu mencoba bicara. Aku aman, ini hanya perasaan. Tapi itu seperti berteriak pada mesin mobil yang gasnya terkunci. Logika tidak bisa menghentikannya, karena konflik ini bukan di pikiran, melainkan di sistem saraf. Selama pedal gas masih macet, panik akan terus berputar. Yang kamu butuhkan bukan afirmasi, bukan distraksi, melainkan tombol reset biologis yang langsung mematikan alarm. Dan tombol itu memang ada. Inilah bagian yang jarang dijelaskan. Di tubuhmu ada saraf terpanjang dan terkuat yang menghubungkan otak ke jantung, paru-paru, dan pencernaan. Namanya saraf vagus. Ini adalah rem darurat tubuhmu. Saat saraf vagus aktif, sistem saraf parasimpatik mengambil alih. Detak jantung melambat, napas dalam, tubuh kembali ke mode aman. Inilah kebalikannya panik. Dan fakta pentingnya, saraf vagus bisa diaktifkan secara sadar. Bukan lewat berpikir, tapi lewat sinyal fisik tertentu. Inilah alasan mengapa terapi efektif tidak hanya berbicara, tapi melibatkan napas, suara, dan sensasi tubuh. Momen ahanya di sini. Kamu tidak perlu menunggu panik reda. Kamu bisa memerintah tubuhmu untuk tenang dengan bahasa yang ia pahami. Bahasa saraf. Dan sekarang kita masuk ke prakteknya. Teknik pertama, pernapasan diafragma lambat. Tarik napas 4 detik lewat hidung. Tahan 2 detik. Hembuskan 6-8 detik lewat mulut. Hembusan panjang, sinyal aman. Ini langsung menekan amigdala. Teknik kedua, air dingin di wajah.
Basuh wajah dengan air dingin atau tempelkan kompres dingin di pipi. Ini mengaktifkan diving reflex, refleks kuno yang memaksa saraf vagus aktif. Teknik ketiga, humming dalam. Bersuaralah pelan. Selama 20-30 detik. Getaran suara langsung menstimulasi saraf vagus lewat pita suara. Ini bukan trik. Ini latihan sistem saraf. Semakin sering dilakukan, semakin cepat tubuhmu kembali tenang. Otak bisa dilatih. Sistem saraf bisa dibentuk ulang. Inilah rencana aksi 60 detik. Sadari, ini panik, bukan bahaya. Pilih satu teknik vagus. Lakukan minimal 60 detik. Ulangi sampai tubuh turun sendiri. Lakukan setiap hari, bahkan saat tidak panik. Karena ketahanan mental dibangun sebelum krisis, bukan saat krisis. Pesan terpentingnya ini, kamu tidak rusak. Tubuhmu hanya terlalu protektif. Dan sekarang, kamu punya alat ilmiah untuk mengambil kembali kendali. Bukan dengan melawan panik, tapi dengan mereset sistemnya. Jika video ini membuka sesuatu di kepalamu, subscribe Otak Optimal. Di sini, kita tidak menghindari pikiran gelap. Kita memahaminya, lalu menguasainya.